Baik, kemudian saya menjelaskan bahwa spesifiknya bahwa PPNS ini itu diatur juga terkait dengan undang-undang sektoral, misalnya kehutanan, PPAJR dan Bea Cukai. Artinya fungsi mereka itu tetap berlangsung dan berkoordinasi dengan penyidik Polri. Jadi kalau maksudnya kalau penyidik Polri melakukan penyidikan harus berkoordinasi dengan katakanlah penyidik PPNS yang itu menggunakan undang-undang. Ya, betul. Jadi apakah hasil katakanlah dari penyidik Gakum itu mempunyai legalitas? Ya. Baik, saya menjelaskan bahwa sesungguhnya memang fungsi daripada Gakum atau PPNS ini dia mempunyai legalitas karena sudah diberikan oleh kewenangan undang-undang. Hanya tinggal dia berkoordinasi dan itu secara tegas disebutkan bahwa apa yang mereka temukan sampai dengan upaya-upaya paksa itu wajib betul-betul koordinasi juga dengan Polri. Jadi unsur koordinasi itu harus dipenuhi. Betul sekali. Kemudian dalam perkara aku terdakwa didakwa atas dugaan tindak pidana pasal 162 Undang-Undang Minerba mengenai perintah kegiatan pertambangan dan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Kehutanan mengenai menduduki kawasan hutan, namun ternyata yang menjadi pelapor dalam meneliti position tidak memiliki izin dan izin pemanfaatan hutan di daerah tempat kejadian tersebut. Apakah pelapor memiliki legal standing untuk mengajukan laporan polisi, apalagi kalau kita lihat rumusan tempusnya bukan di tempat kejadian, misalnya kalau di Halmahera dilakukan di Baris di Jakarta. Apalagi menunjukkan dirinya sebagai korban, padahal pelaku tindak pidana illegal mining itu menurut katanya kesimpulan dari penyidik Kehutanan. Bagaimana pendapat dari ahli dalam hal ini? Baik, kemudian saya menjelaskan bahwa sesungguhnya penyidik itu dia ditugaskan semata-mata untuk menegakkan hukum. Ya. Menegakkan hukum ini konteksnya dia harus tahu bahwa suatu kejadian peristiwa dalam hukum pidana itu belum tentu peristiwa hukum. Maka itu harus diuji dengan profesionalnya mereka. PPNS ini wajib mereka harus menyampaikan apa yang mereka dapat di lapangan. Kalau memang itu adalah bagian dari Gakum yang mereka lakukan, sehingga dalam posisi ini sebenarnya hasil dari koordinasi di Gakum yang seharusnya itu merupakan bagian dari apa yang dilaporkan. Sesungguhnya kalau dalam fakta itu bertentangan, maka sebenarnya legal standing posisi itu dia tidak memiliki legal standing. Karena apapun keadaannya, dia harus betul-betul melihat dan berkoordinasi dengan PPNS sendiri terjadinya suatu peristiwa atau tidak. Demikian. Jadi legalitas daripada Gakum mengatakan bahwa posisi melakukan penambangan liar. Ya. Apakah itu bisa disampingkan begitu aja? Ya. Temuan dari katakanlah si Gakum yang terjun ke lapangan sendiri, berdasarkan surat tugas, dan membuat pernyataan hasil temuannya itu. Artinya, ketika Gakum dia turun ke lapangan, harusnya dia berkoordinasi dan mempelajari serta menganalisis apakah memang betul-betul perbuatan ini adalah perbuatan kegiatan illegal mining atau tidak. Kalau memang itu dibuktikan bahwa ini berdasarkan apa yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sementara pihak tersebut itu adalah memiliki legal standing itu silakan. Tapi kalau misalnya dalam fakta bahwa itu tidak ditemukan, artinya di situ laporan itu sesungguhnya itu menjadi gugur. Karena apa yang mereka dapatkan di situ faktanya yang seharusnya itu adalah kegiatan PPNS itu, sehingga menyebabkan gugurnya atau ketidak lengkapnya untuk pemenuhan minimal 2 alat bukti. Jadi artinya di sini yang saya tegaskan bahwa PPNS itu wajib dia menganalisis apakah perbuatan ini suatu peristiwa ini adalah peristiwa pidana atau bukan. Jadi sekarang andai kata di lokasi itu pemandangan IOP adalah PPKM. Apakah dia mempunyai kewajiban apabila diketahui bahwa orang lain masuk ke daerahnya, berkewajiban untuk menjaga wilayahnya, misalkan dengan memasang pagar? Ya, jadi yang mulia, jadi memang Gakum ini kan sebenarnya dia harus posisi secara profesional. Yang pertama, secara profesional dia harus meneliti dan menganalisis apakah memang perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam itu apakah mempunyai kedudukan masing-masing legal standing yang dimiliki oleh lembaga pembangunan IO. Tapi kalau misalnya dia salah satunya dia tidak memiliki atau memiliki kelemahan atau tidak sama sekali memiliki suatu legal standing, maka sebenarnya dia harus tunjukkan kepada pemegang IO tersebut yang tidak memiliki izin di tersebut itu, sehingga jangan dia harus memasuki wilayah IO orang lain. Jadi sekarang yang
saya menjelaskan ya. Jadi sepanjang dia memiliki kewenangan yang dalam hal ini adalah KTT, ketika kepala TNI Utama ketika dia memasang, dan ini juga konteksnya bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai KTT, maka itu adalah kewajiban hukum bagi KTT untuk memasang. Sesungguhnya di situ yang dinilai adalah memasang batas batas, bahwa sesungguhnya hidup ini adalah ada yang memiliki. Ya. Jadi perlakuan pemegang hiup PT PKN itu adalah dalam rangka menjaga wilayahnya sendiri. Ya, betul. Dan PT Position dengan mempunyai legal standing. Ya. Untuk artinya melanggar ke hiup PT PKN. Ya. Baik, jadi saya menjelaskan lagi dari konteks apa yang peristiwa terjadi di lapangan. Seharusnya Gabuk itu memiliki pengetahuan, bahkan memiliki kewajiban melarang siapapun yang masuk ke dalam hiup PKN. Kalau katakan konteksnya ini dia berbicara mengenai penegakan hukum. Ketika penegakan hukum ya taati peraturan perundang-undangan yang ada. Ya kan, tidak boleh bahwa ada yang namanya suatu tidak benar kemudian itu dibenarkan, kemudian juga seolah-olah itu melegalkan bahwa PT tersebut itu dia melakukan suatu kegiatan penambangan di wilayah yang orang lain. Padahal itu adalah bertentangan dengan